Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengar firman kehidupan di pagi hari ini, Selasa 12 April 2022, yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Tema firman kehidupan di pagi hari ini adalah sukacita dalam penderitaan dan kemuliaan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Kristus, secara umum tidak ada seorang pun manusia yang mau menderita. Namun umat Tuhan harus tahu, sadar, bahkan harus bersiap sedia untuk mengalami penderitaan karena iman kita pada Kristus. Sebab kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Dunia ini tidak dapat menerima roh kebenaran. Kita yang rindu untuk mencocokkan hidup dengan prinsip kebenaran Kristus, sudah pasti akan menerima aniaya dari dunia ini. Anak-anak daging akan menganiaya anak-anak roh. Keinginan daging akan selalu berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Dalam nas ini dikatakan, sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Firman Tuhan berulang-ulang mengangkat topik tentang penderitaan Kristus, bukan supaya kita berkecil hati, apalagi takut dan khawatir, melainkan supaya kita bersukacita. Justru setiap kali kita diizinkan mengalami penderitaan karena nama Kristus, setiap kali daging kita merasa disakiti karena memikul salib Kristus, setiap kali kita mendapat olok-olok dan hinaan karena hidup di dalam kekudusan, di saat yang sama itulah justru Tuhan ingin mengingatkan kita akan penderitaan Kristus sekaligus kemuliaan surgawi yang akan kita terima dalam kekekalan. Kita harus melihat penderitaan Kristus dengan mata iman kita, agar kita menerima kegembiraan dan sukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kita harus berbahagia ketika daging kita disakiti karena nama Kristus. Itulah bukti dari roh kemuliaan yang berdiam dalam hidup kita. Sebagaimana telah kita ketahui melalui Roma pasal 8 ayat 18 sampai 25, bahwa seluruh makhluk di dunia ini turut merasakan penderitaan oleh sebab dosa yang telah jatuh ke dalam dunia. Bahwa penderitaan itu adalah realita kehidupan yang memang harus kita hadapi dalam dunia ini. Kita harus tetap kuat menahan penderitaan yang datang. Namun ada juga penderitaan yang disebabkan oleh keinginan sendiri. Mengundang penderitaan itu datang. Menyeret penderitaan itu masuk ke dalam dirinya sendiri. Yaitu ketika penderitaan sebagai akibat dosa yang dibuatnya. Menderita oleh karena membunuh, mencuri, berzina, perusuh, dan perbuatan lainnya yang melanggar perintah Tuhan. Jika kita harus menghadapi penderitaan, janganlah penderitaan itu karena perbuatan dosa. Tetapi hendaknya kita menghadapi penderitaan sebagai seorang Kristen. Kita menderita sebagai orang yang memuliakan Tuhan. Jika kita menderita karena dosa, maka kita sedang melipat gandakan penderitaan dalam hidup kita. Jika orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan saja merasakan pahitnya penderitaan, apalagi orang yang berbuat dosa.
Dalam Roma pasal 8 ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan yang kita hadapi dalam dunia ini hanyalah ujian, yaitu ujian kepada ketangguhan iman, bukan untuk membinasakan. Jika itu ujian, maka penderitaan itu menjadi berharga bagi kita, sebab berguna untuk meneguhkan iman kita. Dalam penderitaan, kita dilayakkan untuk berbahagia dalam iman. Sebab dengan penderitaan itu, kita boleh semakin menghayati penderitaan Kristus yang telah menyelamatkan kita. Penghayatan akan pengorbanan Kristus akan memampukan kita melalui segala kesukaran, sekaligus semakin mendalami keimanan kita kepada Tuhan Yesus. Inilah alasan mengapa kita layak berbahagia karena penderitaan. Kita layak berbahagia dalam penderitaan adalah karena kita menderita sebagai orang Kristen, yaitu menghadapi penderitaan yang sebenarnya sudah lebih dahulu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah mengalahkan penderitaan itu. Karena itu, bersabarlah dalam penderitaan karena Kristus. Sebab pada akhirnya kita akan memperoleh sukacita besar. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber sukacita kami. Melalui penderitaan anak-Mu, Engkau memberi kebahagiaan bagi kami. Biarlah kami senantiasa bersyukur atas apa yang telah diperbuat Tuhan atas hidup kami. Bila Engkau menyatakan kemuliaan-Mu, kegembiraan dan sukacita kami akan semakin sempurna. Bimbinglah kami agar tetap mengingat karya-Mu di dalam diri Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Engkaulah ya Tuhan yang memberangkatkan kami untuk aktivitas kami dalam satu hari ini. Terima sempurnakan doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.